Terima kasih yang mulia. Masih Pak Nur Setiawan Siddiq. Kita lanjutkan Pak ya. Pelan-pelan saja. Tadi sebelum menjalankan perintah saudara selaku kabar baik, apakah terdakwa Afif ada melaporkan kepada saudara terkait dokumen lelang yang belum lengkap? Saya tidak ingat. Ya? Tidak ingat. Tidak ingat. Sepengetahuan saksi saat itu, setelah surat tadi saudara keluarkan, apakah gambar teknis sudah ditandatangani oleh Direktur Prasarana? Belum. Apa tanggapan saudara Kabalai terhadap keadaan itu? Baik, jadi ada tugas KPK, ada tugas BPK. Ini masing-masing adalah setara. Ya, tugas kami sampai rencana umum ada. Oh, oke. Di situ ada kata RAB. Di dalam kata tersebut juga ada spesifikasi teknis. Nah, hasil ini itu yang disampaikan kepada BPK. BPK kemudian merumuskan mengenai bagaimana rencana pelaksanaan. Disitulah nanti misalnya BPK kan menyusun ada spesifikasi, ada gambar teknis, ada ABS, kemudian ada rancangan kontrak. Nah, disitulah bagaimana pelaksanaan proyek ini untuk mencapai output yang diharapkan sesuai dengan itu. Jadi artinya spesifikasi ini sebenarnya dari Direktur Prasarana itu sudah melihat semuanya, misalnya Anda nanti harus bagaimana, kalau ada perubahan desain bagaimana. Nah, itu yang dipertimbangkan oleh BPK. Maka ada namanya tugas BPK itu adalah melakukan kajian teknis. Apa saja teknis lagi. Nah, itulah yang harusnya disampaikan. Ada komen nggak kepada KPK? Perlu dirubah nggak hurufnya? Gitu. Nah, itu pun berdasarkan koordinasi juga dengan Pokja. Misalnya apakah paket-paket ini ada diskriminasi atau tidak? Gitu. Nah, itu juga disampaikan. Itu sudah beres. BPK memiliki keyakinan mau direlakan. Jadi tadi kami sampaikan ada 11 paket. Misalnya yang eligible cuma 5, silakan. Keputusannya BPK. Mau ada cuma 2, ya 2. Baik. Apakah saat itu saksi meminta terdakwa Afif untuk tetap melanjutkan ke tahap lelang, gambar kerja akan disusulkan secara paralel? Oh, itu keputusan BPK ya? Ada nggak saudara menyampaikan seperti itu? Ya, kami sampaikan dokumen yang kami punya. Iya. Sudah disampaikan oleh Pak. Bukan kan? Kami faktanya saja Pak. Ketika gambar teknis tadi belum ditandatangani Direktur Prasarana, apa tanggapan saudara? Ya, jadi pada saat itu supaya terjadi inline antara tegangannya KPA dan BPK terkait dengan gambar, maka di dalam gambar teknis tersebut kami sign bahwa itulah yang menjadi alat buat BPK untuk melakukan review bagaimana kondisi lapangannya. Nah, sambil memang gambar teknis itu sudah dalam proses persetujuan kepada direktorat. Oke. Apakah saat itu saksi ada memberikan arahan agar kolom tanda tangan Direktur Prasarana tidak perlu dibuat sehingga saudara dan PPK yang bertanda tangan? Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa supaya sama alat atau tools yang dilakukan review oleh PPK, maka saya tanda tangan di situ. Ya. Ada arahan seperti itu? Bisa saya tanda tangan? Bukan. Supaya kolom direktur itu tidak dibuat di situ. Ya, karena memang belum ada. Ya, karena belum ada direkturnya. Jadi saya supaya sepakat. Ya.
gambarnya sama. Jadi saya juga tidak mau misalnya PPK Afif melelang gambar yang tahu gambar lain, gitu. Saya tidak tahu, kan gitu. Maka saya katakan juga bahwa inilah yang kami ajukan juga nanti ke Direktorat Prasarana. Tolong dikaji juga untuk persiapan ini. Oke. Kalau begitu sejauh mana urgensi adanya tanda tangan Direktur Prasarana di situ? Urgensinya adalah nanti pada saat di dalam spesifikasi teknis itu disebutkan bahwa pada saat soft drawing harus mengacu pada desain yang ditandatangani oleh Dirpras dalam soft drawing tersebut. Artinya desain itu akan menjadi patokan setelah Dirpras ini apa namanya tanda tangan. Ya, nanti kalau ditanya aturan gimana ahli itu. Nah, kemudian apakah tanpa tanda tangan Dirpras gambar teknis tadi layak dan memenuhi syarat untuk dilelangkan? Ada dua hal ya, bahwa produk desain itu sesuai Undang-Undang Jasa Kon adalah produknya perencana. Jadi secara Undang-Undang Jasa Kon, apakah itu layak dibangun atau tidak, itu adalah kalau perencanaannya sudah tanda tangan, berarti sudah. Ya. Nah, tapi ada juga bahwa Dirpras itu kan sebagai owner, dia seperti apa bentuk-bentuknya, dia kan harus memastikan juga. Nah, hal itulah yang mungkin menjadi konfirmasi. Tapi kalau secara konstruksi di ranah jasa kon, yang memiliki sertifikat itu adalah konsultan perencana. Oke. Nah, sekarang kita ke jalur existing. Apakah saksi pernah memberikan perintah kepada PPK untuk memindahkan jalur dari non-existing menjadi existing? Itu sesuai dengan kajian dari PPK sendiri. Sesuai kajian PPK sendiri. Jadi artinya pertama bahwa gambar DED 2015 saya tidak ketahui posisinya ada di mana. Fisik dokumennya bukan apanya? Koordinat. Oh, titiknya. Oke. Kan ada di existing, ada yang di non existing. Perlu dilakukan review, perlu dicek lapangan. Nah, itu kan mesti dicek posisinya. Nah, dari situlah kan baru kita ketahui, makanya PPK sebenarnya harus melakukan penelitian tersebut. Kalau misalnya ada di existing, tadi kami sampaikan juga, misalnya masalah persediaan tanah. Kalau misalnya ada paket-paket yang sudah siap persediaan tanah, terus nanti sudah disetujui, bisa dijalankan, ya. Jadi itu semua sebenarnya kontrol yang harus dilakukan oleh PPK dan melaksanakan kegiatan. Oke. Sepengetahuan saksi, sebelum dirubah-rubah tadi ya, dalam gambar teknis terhadap jalur yang non-existing, apakah terdapat permasalahan? Saya nggak tahu. Apakah belum bebas, pembebasan lahan atau apa begitu? Saya nggak tahu. Saya tadi sampaikan bahwa bagaimana posisi koordinat DID itu di lapangan. Saya nggak tahu. Nah, intinya pertanyaan kami tadi, apakah saksi ada memerintahkan kepada PPK untuk merubah jalur non-existing menjadi existing? Itu tadi. Nah, ada tidak? Tidak. Nah, tadi kan saudara bilang berarti itu kajian teknis ya? Ya. Oke. Tidak ada? Tidak ada. Karena kenapa? Kan kami sudah tanda tangan tadi bahwa yang kami sampaikan adalah DID 2015. Jadi keputusan atau pemindahan atau perintah tersebut belum, tidak ada. Kemudian tadi sudah sekilas juga kami catat ada konsultan Cuklinda ya.
bagaimana mulanya saudara memerintahkan Cutlinda untuk melakukan kajian itu? Saya tidak memerintahkan Cutlinda untuk melakukan kajian tersebut. Terus? Ya. Saya hanya perkenalkan pada saudara Afif. Ya. Oke. Selanjutnya apakah saudara Afif mau menggunakan dia sebagai apa? Itu kan tergantung keputusan PPK sendiri. Ya. Coba biar clear itu Pak. Artinya di gambar teknis awal itu tidak ada kajian terhadap jalur non-existing. Maksudnya kajian gimana? Ya, yang jalur non-existing ini seperti apa? Dalam gambar teknis itu perencanaan awal itu? Saya tidak tahu koordinatnya yang di lapangan itu seperti apa. Saya tidak tahu dari gambar tersebut. Nah kemudian setelah itu, apakah saudara mengetahui Cutlinda melakukan kajian topografi itu? Saya tidak tahu. Seperti apa? Atau pertanyaannya, apakah terdakwa Afif selaku PPK pernah melaporkannya kepada saudara kabarnya? Seingat saya belum pernah ya. Seingat saya belum pernah. Oke lah, saudara sudah disumpah ya. Bahkan Cutlinda ngomong di situ Pak, ya, persis di sebelah bapak itu. Ada presentasi dia bilang, ada tidak terjadi? Presentasi apa? Di balai, ada saudara di situ. Seperti apa? Ya presentasi pekerjaan itu. Seingat saya tidak tahu. Saya tidak ingat ada presentasi di balai. Oke. Kalau presentasi yang pertama perkenalan tadi, ya. Ya. Sudah jalan, sudah kontrak ya? Oh belum kontrak ya, sudah lelang ya. Nah, apakah kegiatan yang sporadis seperti penelitian yang dilakukan Cutlinda ini ada anggarannya? Kalau diajukan oleh PPK bisa menganggarkan. Oke. Tambahan berarti anggaran tambahan seperti itu? Tidak, kami bisa lakukan revisi IPA. Oh, oke. Kami ganti kalau itu pertanyaannya, apakah saudara ada memerintahkan terdakwa Afif untuk membayar biaya Cutlinda? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Nah, kemudian terkait jembatan overpass, sepengetahuan saudara saksi, apakah dalam review desain DD 2015 sudah ada gambar jembatan overpass ini? Belum ada. Belum ada. Apa yang saudara lakukan dalam situasi itu? Pada saat kami menyusun RAB ini adalah melakukan estimasi biaya untuk output final. Jadi semua itu bisa masuk. Pada saat kemudian diserahkan kepada PPK melakukan penelitian tersebut. Apakah komponen tersebut mau dimasukkan dalam paket yang sama atau mau dikeluarkan? Itu adalah kebijakan dari PPK. Kalau PPK ingin menggunakan, karena itu adalah basic design tadi yang sampai diinformasikan, maka bisa saja PPK memasukkan dalam HPS-nya itu kondisi lamsam 1 unit jembatan dengan desainnya langsung. Oke. Tadi jelas ya tidak ada. Tapi mau dilelang benar nggak? Apanya? Jembatan, iya. Overpass itu ada bagian dari paket. Iya betul. Iya. Mau dilelang kan? Iya. Tapi kalau misalnya, kan ini yang melakukan review paket untuk pelelangan kan PPK. Kalau PPK memang ingin itu masuk, ya bisa saja. Kalau ingin dikeluarkan, bisa saja. Oke. Apakah saudara adalah memerintahkan terdakwa Afif untuk menggunakan desain jembatan yang umum? Tipikal. Ya. Bisa saja dipakai. Bukan ada tidak memerintahkan PPK supaya lelang tetap dilanjutkan. Sebagai dasar lelang. Ya. Saya tidak ingat persisnya, tetapi itu dimungkinkan karena di banyak proyek itu juga digunakan sepanjang bentuknya sesuai.
tadi kami sampaikan juga bahwa nanti pada saat pelaksanaan perlu ada tambahan sondir atau penyelidikan tanah yang lain. Nah, artinya pada saat ingin memasukkan itu, ya PPK tambahkan di dalam HPS-nya. Ada sondir tambahan untuk ini. Jadi yang melakukan pengesetan itu adalah PPK. Berarti ada atau tidak ada tidak ingat, saudara tadi? Saya tidak ingat yang. Ya, Tapi kan? kalau untuk perhitungan, memang saya menggunakan typical. Ya, kalau untuk penghitungan saya menggunakan basic design. Oke. Nah, ini terkait dengan pemaketan anggaran yang 1,3 triliun itu, ya. Siapa yang menentukan kebijakan untuk memaketkan pekerjaan? Pemaketan kebijakan umum pemaketan ada di KPA. Pertama, kemudian itu dibahas di Direktorat Persarangan. Berarti saudara terdakwa ini tidak terlibat, tidak tahu. Sebagai tugas PPK, ada tugas melakukan review pemaketan. Bisa. Bukan Pak, jangan di ujung, di awal dulu. Yang memaketkan ini siapa? Kebijakan umum pemaketan KPA. ada di KPA. Iya. Kebijakan umum. Oke, bukan di PPK gitu Pak. Kebijakan umum bukan. Ya. Nah, kemudian pada saat proses lelang berjalan Maret April 2017, apakah saksi ada memerintahkan terdakwa Habib ini untuk mengurus trase apa ya? di kabupaten kota yang dilewati jalur itu? Di Aceh semua. Aceh. Ya. Bukan hanya PPK saja mungkin ya. Bukan. Habib ini saudara ada tidak memerintahkan Habib untuk mengurus trase? Mengurus trase. Saya tidak ingat persisnya ya. Tidak ingat. Tidak ingat persisnya. Kalau gitu pertanyaan kami ganti. Apakah pada saat paket-paket ini dilelang sudah ada penetapan trasenya? Untuk yang di Medan, di Sumatera Utara? Iya semuanya. Nah, kalau 1,3 itu hanya sampai Selikut saja. Hah? Sampai Selikut. Ya, itu tidak sampai Aceh. Ya tidak ada berarti. Ya. Sudah ada belum? Yang existing tidak ada. Oke. Yang existing tidak ada. Faktanya, saudara mengetahui kapan trase itu ditetapkan Menteri Perhubungan? Untuk yang wilayah Aceh, Ya. saya tidak ingat. 3 Oktober 2017. Untuk Aceh, Ya kan? Lelang Maret April 2017. Kita fakta-faktanya nih Pak, kelihatan nih berdasarkan waktu. Betul ya? Ya saya tidak. Bukan, lelang kan Maret April 2017. Ya. Trase diterbitkan baru Oktober 2017. Trase ini wilayah Aceh, saya liput sampai ke mana wilayah mana itu ya, Langsa ya, sampai jauh sekali. Sigli. Sedangkan yang dibangun ini adalah yang Kesitang Selikut, yang wilayah Sumatera Utara. Nah itu adalah di trase sistem. Ya. Oke. Nah, ini terkait dengan Pak Dirjen Prasetyo tadi ya. Sekitar awal 2017, apakah saudara pernah bertemu dengan Pak Dirjen di Wisma Aceh? Tidak. Saya ketemu Pak Pras itu di pertengahan 2016 di Wisma Aceh. Pertengahan 2016. 2015? 16. Sudah kabar ya? Sudah kabar. Nggak pernah ya? Tidak pernah di awal tahun itu, tidak pernah di Wisma Aceh. Oke. Kalau gitu, apakah saudara selaku kabalai, tadi sudah, kami perlu detail dan kejelasannya saja, pernah memberikan selembar kertas kepada terdakwa Habib berisi nama-nama perusahaan yang akan memenangkan lelang? Ya, tadi sudah kami sampaikan. Ya. Sudah kami sampaikan. Betul, ada seperti itu. Ada secari kertas, tapi saya lupa apakah Habib atau Riki. Habib. Saya tidak ingat. Ya. Saya tidak ingat. Makanya kami tanya. Saya tidak ingat. Oke.
Siapa yang menulis kertas itu? Yang menulis kertas saya. Dari mana? Dari Pak Prasetyo menyampaikan saya pada saat kunjungan ke Medan. Pada saat kunjungan ke Medan menyampaikan berapa. Kemudian saya sampaikan ke salah satu ya bahwa tolong dimonitor saja. Berarti tulis tangan saudara. Tulisan. Pakai mic. Ya. Pada saat saudara perlihatkan kertas itu kepada terdakwa Hafid, apa yang saudara sampaikan? Tadi ada rekanan yang mau mendaftar. Mendaftar? Iya. Mendaftar atau mau mengerjakan? Oh enggak. Menang semua ini Pak? Iya, tapi saya tidak bicara soal apakah dia akan menang atau tidak. Kami sudah sampaikan bahwa tidak ada pengaturan. Bukan, fakta-faktanya saja Pak. Iya, betul. Bahwa Iya, dia kan biar clear kan, makanya kita yang mulia mohon izin Pak Prasetyo itu memang harus dihadirkan di chat itu, yang mulia, melalui penuntut umum. Kertas itu kan informasi dari Pak Prasetyo. Pak Prasetyo. Pakai mic. Iya, Pak Prasetyo. Apa yang dia sampaikan kepada saudara? Perusahaannya? Bukan, Pak Prasetyo itu sampaikan apa kepada Pak Kabalai? Saya tidak ingat persis. Hanya nama-nama, saya ingat ada nama-nama perusahaan. Saudara catat. Saya ingat tahu. Udah lama ya, banyak nggak ingat ini Pak Nur ini ya. Nah, terus itu saja. Tidak ada perintah spesifik kepada terdakwa Hafid untuk melakukan apa? Tidak. Clear ya? Nah, kemudian bagaimana nama-nama dalam catatan saudara itu bisa memenangkan lelang? Saya tidak tahu. Tadi saudara sudah sebutkan beberapa perusahaan ya. Berapa perusahaan? Yang saya tahu India Karya yang diberikan kepada saya. India Karya, kemudian Andreas ya. Terus Anderson sama Kibit. Oke. Menang semua itu? Artinya kalau saya sih. Nah, setelah itu saudara melaporkan kepada Pak Dirjen, sudah selesai menang lelang gimana? Tidak. Nah, kemudian terkait dengan amblesan, walaupun belum saudara sebagai kabalai saat itu. Pertanyaan kami, apakah sejak awal itu ada dianggarkan untuk konstruksi dasar jalan kereta api itu dan penanganan kalau ada amblesan? Dalam PKB beberapa kami biasanya melakukan spare. Jadi kami masukkanlah item-item misalnya seperti geotekstil gitu ya, atau konstruksi-konstruksi lain itu sebagai spare supaya nanti kalau terjadi perubahan, karena pada saat kita melakukan pekerjaan atau desain tidak bisa 100% dijamin karena kita melakukan pekerjaan tanah. Bisa saja pada saat, karena untuk biasanya penyelidikan tanah aja 1/1 kilo dalam desain. Makanya di dalam RAB pun sesuai spesifikasi teknis. Dan kami juga memperhitungkan hal-hal apa saja ada di spesifikasi seperti DCP, plat BR itu masuk kami perhitungkan dalam komponen biaya tersebut. Itu tujuannya adalah kalau menjaga titik-titik tertentu memang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan treatment lebih lanjut. Kalau dalam 14 paket ini tidak ada RAB menentukan itu ya, menganggarkan itu. Dalam RAB menganggarkan itu konstruksi dasar atau amblesan tadi. Untuk amblesan karena belum diketahui, tidak ada. Tapi ada beberapa komponen yang kami tambahkan. Oke. Nah, kembali terkait jalur non existing dan existing. Kalau existing itu kan sudah pasti punya pemerintah. Ya kan? Masuknya Milik kereta api kan? Oke. Terkait dengan jalur atau trek yang di jalur non existing, apakah saat itu di awal sudah ada dianggarkan untuk
misalnya apa namanya, istilahnya uang kerohiman begitu, Ada anggaran. mencakup semua di jalur non existing itu. Jadi awalnya Di existing, di jalur existing. ya, jadi begini. Awalnya ini adalah PSN. Awalnya ini adalah PSN. Itu akan ditopang dengan ELMA, Elma Ben. Lembaga Manajemen Aset Negara. Oh. Jadi diadakan oleh Menteri Keuangan langsung. Kemudian tidak jadi PSN, dipotong anggaran. Tapi kemudian ada anggaran tetap itu untuk pengadaan tanah 35 miliar atau berapa. Gitu. Nah kemudian di dalam KK itu disebutkan bahwa itu adalah untuk Aceh dan Sumatera Utara. Penggunaannya bagaimana? Nah itulah pentingnya kita melakukan survei lapangan. Pada saat kita melakukan mana yang perlu, mana yang ini gitu ya, pada saat penempatan, disitulah kita menentukan mana yang menjadi prioritas. Ya. Kalau dia di jalur existing, tadi kan punya negara. Apakah juga bisa digunakan untuk uang kerohiman atau pindahan itu tadi? Bisa. Ada dasarnya apa? Kalau dasarnya ahli nanti. Berarti bisa ya menurut saudara. Oke. Ya, oke lah Pak Nurul. Saudara terdakwa juga ya dalam perkara ini dengan majelis yang berbeda. Sudah sama-sama terdakwa ya, sama terdakwa. Lanjut, Pak Aman Pak. Berarti kan menggantikan Pak Nur di 2017, 2018 bulan Juli. setahun. Pada saat atau sebelumnya saudara dari mana sebelum menjadi Kabalai Sumut? Saya di wilayah Sumatera bagian barat. Oh masih Sumatera ya. Kenal dengan terdakwa Habib? Sehingga saya di Medan. Baru itu? Ya. Belum pernah tahu ada terdakwa Habib ini PPK di mana gitu? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, kemudian saudara menjabat Kabalai. Apakah sebagai PPK terdakwa Habib ada melaporkan situasi terkini lah terhadap pelaksanaan pekerjaan saya? Iya, pada waktu itu seingat saya, waktu saya sedang menjabat, kita kumpulin semua PPK termasuk pejabat struktural. Jadi kita minta progres pekerjaan baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berproses. Nah, salah satu yang dilaporkan oleh saudara Habib waktu itu, tanda lelangnya itu sudah selesai bulan April. Saya masuk bulan Juli. Jadi infonya itu menunggu persetujuan komisi. Oh, oke. Berarti menunggu MYC baru kontrak gitu ya? Informasinya begitu. Oke. Nah kalau tadi yang muter-muter itu tadi gambar teknis apa segala masih ada problem nggak waktu itu Pak untuk dilaksanakan? Yang dilaporkan itu hanya terkait masalah persiapan kontrak. Oke. Nah setahun ya saudara menjabat Kabalai. Bagaimana dengan realisasi anggaran, penyerapan anggaran selama itu? Ya. Jadi memang kita setiap minggu itu ada kegiatan rapat staff. Jadi bagian dari monitoring kepala balai terhadap pelaksanaan kegiatan. Nah di dalam laporannya itu disampaikan progres pekerjaan sebagaimana terlapor di dalam pencairan. Nah selama masa periode itu memang tidak ada masalah. Nggak ada amblesan apa-apa enggak? Tidak ada. Nah, sepengetahuan saudara, apakah sudah sesuai antara anggaran yang dicairkan dengan fisik konstruksi di lapangan? Jadi begini, penyerapan progres itu kan mekanismenya dari kontraktor diajukan ke PPK. Kemudian dilakukan penelitian oleh pejabat SPM, verifikasi kemudian bendahara. Nah ini pada setiap
setiap rapat Selasa itu dilaporkan. Jadi memang berdasarkan progres yang dilaporkan itu sesuai yang tertulis Pak ya. Nah itu kondisinya ada fotonya, ada progres isiannya. Jadi yang dilaporkan itu sesuai. Itu aja. Apakah saudara juga melakukan pengawasan di lapangan? Saya pernah ke lapangan. Selama itu bentuk wujud fisiknya itu apa yang sudah ada? Saya itu Yang sudah dikerjakan kontraktor-kontraktornya? Jadi gini Pak, saya itu kontrak baru tahun pertama ya Pak. Menjelang ya tahun pertama bisa dibilang, karena di bulan September sampai Desember, kemudian di bulan Juli 2018. Nah sepanjang pengetahuan saya ketika ke lapangan itu masih pekerjaan tanah Pak. Jadi belum memang progresnya itu belum terlalu tinggi. Oke. Apakah ada permasalahan seperti bangunan rumah warga, pasar, kuburan, musola, masjid begitu yang di lintasan itu? Saya nggak ingin Pak. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya saudara sampaikan pencairan termin oleh penyedia. Apakah itu sudah sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan? Jadi begini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, pengajuan termin itu diajukan oleh rekanan kepada PPK. Di situ ada berita acara progres fisik yang ditandatangani di konsultan. Nah, kemudian dilakukan verifikasi tentu oleh tim PPK dan pejabat keuangan. Jadi yang tertulis di situ dan yang saya lihat itu sesuai Pak. Karena saya kan melihat berdasarkan laporan fisik, kemudian foto dokumentasi disertai tanda tangan konsultan. Jadi yang saya lihat sesuai. Kayak Pak Poniman ini gitu ya? Saya nggak tahu. Konsultan kan? Pak Poniman kontrak saya udah berubah. Oh, oke. Ya maksudnya laporan progres dari konsultan. Semua konsultan. Berarti ada ya? Mingguan tadi kata Pak Poniman kan? Setiap minggu? Setiap minggu ya? Ada ya. konsultan setiap minggu. Iya, berarti ada. Weekly-nya mestinya ada ya, Ya, PPK. biar jelas Pak, faktanya kan ada setiap minggu kata Kabalai kan. Oke. Nah kemudian selaku Kabalai, berarti saudara tadi itu ex officio kuasa pengguna anggaran, Betul. tertuang dalam SK. Ada di Permen Pak. Di Permen Oh tidak disebut lagi dalam SK. tidak disebut lagi dalam SK karena secara ex officio KPA itu dijabat oleh kepala balai. Oke. Otomatis ya. Oke. Nah kalau dia disebut sebagai kuasa pengguna anggaran, berarti pengguna anggaran itu menteri. Betul. Ya. Kemudian kepada siapa saksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut? Jadi, Apakah kepada menteri? bagaimana? Apakah kepada menteri? Tidak secara berjenjang, secara struktural itu kami ada laporan bulanan Pak. Laporan bulanan itu dilaporkan secara berjenjang bahkan sampai ke dirjen. Jadi kalau saudara Hafid ingat, kita sering buat laporan bulanan buku ya. Di situ ada foto fisik, ada foto lapangan, itu kita laporkan secara tertulis dan dalam buku. Ada tanda tangan Kabalai, Ada ada tanda PPK. tangan, ada laporan semua PPK, bukan hanya Pak Hafid. Di atas itu Dirpras, Dirjen atau apa? Semua Pak, Dirjen saya kirimin, Dirpras, kemudian Inspektor Jenderal, semua dikirimin selama masa saya Pak ya. Ya. Ada feedback nggak Pak, terhadap laporan itu dari pusat? Biasanya kalau ada yang penting mereka akan telepon, tapi sepanjang masa saya tidak ada komen Pak. No comment. No komen. Lancar semua ya. Oke. Nah, tadi terkait kalau ada kondisi apa namanya tadi Pak, ruang kerohiman itu ada dianggarkan seperti apa di masa Bapak tadi? Untuk apa warga rumah warga yang di jalur? Setahu saya itu ada anggaran keamanan Pak, sama pengadaan tanah ya. Kalau di tempat Pak Hafid itu pengadaan tanah saja di PPK Fokus itu setahu saya. Pembebasan lahan gitu, Pak? Iya. Dia PPK pengadaan tanahnya. Oh, kalau penertiban seperti itu? Tiba setahu saya nggak ada. Berarti apakah
PPK berupaya sendiri dengan penyedia di lapangan. Apa yang saudara ketahui? Ada terjadi situasi seperti itu? Saya kalau terkait dengan pelaksanaan kurang tahu Pak terkait ini. Tapi pengalaman saya menjabat sebagai PPK itu ada ruang untuk adendum Pak di dalam kontrak. Jadi supaya dialokasikan untuk kegiatan penertiban. Oke. Ya, paling tidak setahun ya, saudara menjabat sebagai Kepala Balai Sumbagut dan terdakwa Apip menjabat sebagai PPK. Sepengetahuan saksi, bagaimana kinerja terdakwa Apip saat itu sebagai PPK? Saya tidak ada keluhan Pak dengan Apip, karena memang kami bisa dipastikan setiap minggu itu selalu melakukan rapat staff. Karena ini bagian kontrol kami Pak, sebagai Kepala Balai melibatkan seluruh pejabat struktural, termasuk Pak Riki sebagai kasih prasarana. Itu ada dokumentasinya Pak. Kalau kita lihat di laporan bulanan, itu ada rapat rutin setiap minggu. Di Medan? Di Medan itu. Terkait kinerja PPK? Semua Pak, semua. Semuanya ya, dievaluasi. Dievaluasi itu. Terima kasih Pak Amanagapah ya. Saudara terdakwa juga ya, di majelis yang berbeda. Pak Arista Gunawan ya. Sejak kapan Bapak kenal Pak Apip? Tapi 2010 dia kenal. Oh iya, di kantor pusat Bapak presentasi. Udah berapa lama Bapak jadi konsultan kereta api? Dari 91. Senior ya, cukup lama ya. Ya tapi waktu itu Pak Apip pekerjaan Jawa ya, wilayah 1 ya, ingat Bapak ya. Tapi jembatan. Jembatan. Oke. Pak Arista kenal dengan Dayat, Kenal. staf saudara ya. Bukan staff, itu saya level dari saya. Iya di Dardela juga. Di Dardela. Oh, oke. Kalau Bu Cutlika Enggak kenal. nggak kenal. Oke. Apakah terdakwa Apip sebagai PPK Aceh saat itu pernah meminta saksi untuk mengkaji ulang gambar yang dibuat oleh Cutlika? Tidak. Kepada Dayat bicaranya waktu itu. Wah, saya nggak tahu kalau tempat saya, tapi nggak tahu. Kalau ke saya nggak ada. Oh beda. Kalau Dardela kan bisa Bapak, bisa Pak Dayat gitu. Karena di sana sepertinya Pak Apip bukan untuk perusahaan, itu personal. Gitu. Oke. Atau apakah Pak Apip pernah memberikan uang muka sebesar 400 juta untuk kegiatan itu kepada Dardela? Enggak pernah. Kalau ke Dardela enggak pernah. Saudara mengetahui kalau kepada Pak Dayat? Saya lupa enggak pernah atau enggak, tapi berapa nilainya saya nggak pasti. Kalau gitu, oke lah. Berarti Pak Apip ke Pak Dayat. Apakah saudara mengetahui Pak Dayat menerima pekerjaan review itu? Mengetahui. Apakah saudara saksi ikut juga mengerjakan reviewnya? Tidak. Oke. Berarti Pak Dayat itu ya. Oke. Nah, kemudian di terdakwa Apip lupa ya, di sekitar awal atau pertengahan 2017. Apakah saksi pernah melakukan pemaparan hasil review DD 2015 di kantor balai? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang membandingkan dengan jalur existing waktu itu, pemaparan Pak Dayat. Mungkin Pak Dayat. Oh iya iya. Nah ini kan satu perusahaan Pak ya. Apa kegiatan Pak Dayat Bapak tidak mengetahui masing-masing atau seperti apa? Kalau posisi saya waktu itu sebagai tim leader untuk pekerjaan di 2017 itu.
lupa posisi. Oke. Ya. Nah, kemudian tadi saudara menerangkan ya, kami simak juga melakukan review desain DED 2015 yang atas nama PT Budi Cakra Konsultan ya Pak ya, betul ya? Ya. Oke. Supaya jelas ini Pak, siapa yang menjabat Kepala Balai Sumut waktu itu? Pak Hendi Siswanto. Sama ini yang mulia, Hendi Siswanto ini juga sudah dipanggil, penuntut umum belum hadir sebagai Balai Perencanaan awal waktu itu. PPK-nya? PPK-nya kalau untuk DED itu Pak Abdul Kamal. Ya. Belum ada Pak Apip saat itu ya. Kami hanya menegaskan di proses perencanaan itu apakah sudah ada terdakwa Afif? Kayaknya belum ya. Bukan kayaknya Pak, ada atau tidak? Belum ada. Oke. Cukuplah Pak Arista terdakwa juga ya, Ya. dalam perkara ini. Terakhir Pak Predi Gondowardoyo. Pak Predi di Ya. PSL 1 ini Pak ya? Iya. Cuma satu paket. Iya. Sejak kapan kenal Afif? Saya tahu Pak Afif waktu di Jawa Tengah. Oh. Tahu atau kenal? Kenal dulu, ngobrol apa kenal? 2012 Tahu ya. tahu beliau Ya Jawa itu ya. di Jawa. Wilayah 1. Iya. Tahu. Oke. Nah, kemudian kita pada faktanya saja Pak ya. Sebelum perusahaan saksi 3 Putra Mandiri Jaya, biar nyambung nih Pak keterangan tadi. Iya. Sebelum perusahaan saudara mengikuti lelang, apakah saudara sudah mengetahui akan memenangkan BSL 1? Waktu itu belum. Jadi bisa saya Ya terus. saya waktu itu ketemu nemuin Pak Afif di Medan dengan diantar saudara. Halo, Jam-jam. diantar saudara Samsa. Saya bilang memperkenalkan diri lagi dan saya bilang kalau saya mau ikut tender di Aceh. Itu. Jadi beliau juga menjawab, silakan aja ikut sesuai dengan prosedur. Nah, yang melanjutkan untuk selanjutnya udah sam-sam semua. Berarti ada bertemu dengan terdakwa Afif? Ada satu kali. Ya. Apakah saat itu ada membicarakan dan menyepakati komitmen fee? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, tadi kami nggak pernah lihat kertasnya, tapi keterangan Pak, hanya keterangan Pak Nur tadi Pak. Apakah saudara ada bertemu dengan Pak Prasetyo dengan Pak Nur terkait nama-nama perusahaan yang diusulkan Pak Pras tadi? Tidak pernah. Nggak ketemu, Pak Nur nggak ketemu ya? Tidak pernah. Oke. Nah, kemudian selebihnya teknis Pak Jam-Jam tadi ya? Betul. Oke. Kemudian menang lelang, ada laporan dari Pak Jam-Jam proses lelang dan sebagainya? Dia hanya sepintas saja melaporkan, tapi segala sesuatu pekerjaan dia semua. Oke. Jadi untuk detailnya saya tidak tahu. Oke. Pertanyaan kami Pak, apakah ada peran terdakwa Afif selaku PPK dalam memenangkan perusahaan saudara dalam lelang tersebut? Setahu saya tidak ada, karena saya hanya bicara dengan Pak Afif. Waktu itu ketemu, suruh ikut, boleh, silakan ikuti prosedur, itu aja. Normatif kan, semua juga Normatif. itu. Berapa perusahaan yang ikut lelang Pak? Gimana Pak? Di BSL 1 itu berapa banyak perusahaan? Saya nggak ngikutin, Pak, mohon maaf. Oke.
Nah, kemudian menang lelang kontrak, Ya. ya, berkontrak kan? Iya. Ya. Di bulan apa itu Pak? Saya nggak ngikutin Pak. Oke. Kebetulan waktu kontrak pun juga saya nggak datang. Oh nggak datang. Saya nggak ikut. Oke. Jadi memang untuk disebut saya serahkan saudara Samsam semua. Oke. Iya. Tahu nilai kontrak dan pencairannya? Kalau pencairan saya tidak begitu mengikuti. Kalau nilai kontrak saya tahu kira-kira 80 lebih. 84 ya. Iya. Nah, kemudian dalam prosesnya pelaksanaan kan setelah kontrak kerja ya Pak ya. Oke. Sepengetahuan saudara ya dalam pelaksanaan prosesnya di BSL 1 itu, apakah pelaksanaan pekerjaannya sudah sesuai dengan anggaran yang dicairkan? Oh sesuai. 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 Terus ada laporan kepada saudara? Kalau laporan tidak ada. Oh, bagaimana saudara mengetahuinya? Tertulis tidak ada. Oke. Jadi hanya laporan secara komunikasi aja Oke. dengan saudara Samsam itu memberikan laporan aja. Ya. Kalau BSL 1 ini berarti di awal ya Pak, Besitang. Gimana lokasinya? Paling ujung. Oh Aceh, udah di Aceh. Belum nyampe Aceh. Oh belum nyampe Aceh. Oke. Nah, sampai dengan termin terakhir dicairkan, Ya. sudah sejauh mana wujud fisik konstruksi di lapangan? Secara laporan dari Samsam waktu itu sudah selesai semua pekerjaan. Karena waktu ada pekerjaan amblesan pun juga sudah ditangani dan sudah selesai. Gitu. 100%. 100%. Jadi posisi tagihan belum 100% Pak itu. Oh, tagihan belum. Belum 100%. Berapa persen Pak yang sudah dicairkan? Kalau tidak salah 98% ya. Oke. Apakah di tengah pelaksanaan pekerjaan itu saksi mengetahui ada adendum kontrak pergantian PPK? Oh, tidak tahu. Oke. Atau sepengetahuan saudara sampai dengan berakhirnya kontrak, siapa yang menjabat PPK di sana? Setahu saya terakhir itu Pak Halim. Nah, oke. Bukan Pak Afif lagi ya? Bukan. Kami hanya memastikan itu Pak. Nah, kemudian tadi saudara menerangkan sudah 25 tahun menjadi kontraktor kereta api. Betul. Ya. Nah, kita pada fakta-faktanya saja ya Pak. Pada saat akan dimulai pekerjaan, Iya. apa MC0? MC0 kan? MC0. Ya. Apakah penyedia atau kontraktor ini sudah bisa memperhitungkan atau memprediksi akan ada longsoran di depan? Mohon maaf, kebetulan saya kan tidak mengikuti semua. Oh. Jadi semua pekerjaan kami serahkan kepada direktur yang menangani itu. Oh, Iya. baik. Tapi tadi terkait amblesan ini Pak ya, yang saudara ketahui dalam proses menyelesaikannya seperti apa Pak? Waktu amblesan pertama itu saudara Samsam langsung dia kasih kabar ke saya dan saya sampaikan ke dia udah langsung diperbaiki, koordinasi dengan konsultan dan PPK Oke. untuk cara penanganannya itu. Apakah penanganan amblesan ini tercover dengan nilai kontrak yang awal pembiayaannya Pak? Enggak. Nah, terus dari mana anggaran penyelesaian? Ya, ini pekerjaan kita rugi Pak.
rugi atau keuntungan yang berkurang? Iya, rugi Pak. Oh, rugi. Iya. Harusnya untung 100 tinggal 50, nggak begitu? Karena ambilsan tadi. Iya. Oke. Nah, akhirnya tidak adendum itu Pak? Atau seperti apa solusinya waktu itu? Kita tidak ada addendum untuk penambahan biaya, nggak ada. Oke. Jadi kita tangani sendiri waktu itu. Ya, saya merasa bertanggung jawab. Waktu itu kan proses masih berjalan pekerjaan. Ya. Oke. Ya. Saudara saksi tahu ada rekomendasi dari ITB seperti itu tahu? Saya hanya dengar-dengar aja. Oke. Seperti apa saya belum tahu. Ya. Apakah saksi tahu ada pertemuan yang diundang oleh Dirjen Perkeretaapian di sekitar Mei 2023 seluruh penyedia dikumpulkan untuk solusi amblasan itu? Oh, saya nggak ikut. Nggak ikut, Saya nggak tapi ikut. tahu ya? Saya nggak tahu. Oke. Nah, sudah selesai 99%. Sudah PHO itu Pak? 98%. 98%. Sudah PHO? PHO sudah kita ajukan Pak. Oh belum? Sudah ajukan. Ya. Oke. BAST serah terima begitu? Ya ini kan waktu kita mengajukan PHO itu kebetulan proses pelaksanaan untuk uji coba kan tidak bisa dilaksanakan Pak. Oh. Ya karena PHO ini kan juga terkait masalah uji coba lokomotif juga. MDT itu tadi? Bukan ini uji coba lokomotif. Lokomotif apa? Ya untuk lokomotif kalau PHO. Berapa kilometer ini Pak PSL 1? Hampir 3 kilo. 3 kilometer ya. Lebih Pak. Faktanya saja Pak, apakah sudah terpasang rel di atas lintasan 3 kilometer itu? Sudah. Tapi perlu dicoba gitu ya? Iya betul. Belum bisa dilalui. Belum bisa dilalui karena di belakang-belakang kita kan Oh, masih ada masalah. harus utuh seluruh. Iya, jadi jalur ini harus selesai semua dulu baru kereta api bisa lewat, lokomotif baru bisa lewat. Ada stasiun di lintasan itu? Saya tidak paham ini. Nah, kemudian kami hanya mengkonfirmasi Pak keterangan saudara Japri Jamjam ya Pak ya. Betul. Apakah saudara Pak Freddy kalau mengetahui adanya pemberian sejumlah uang dari Japri Jamjam kepada terdakwa Afif? Saya tahunya terakhir Pak. Jadi waktu itu si saudara Samsam dari awal untuk pekerjaan di BSL itu kan selalu minta biaya operasional. Biaya operasional itu kan untuk kebutuhan di lapangan juga. Nah setelah itu dia baru laporan ke kita. Ada dilaporkan pemberian kepada terdakwa Afif? Ada, tapi saya tidak tahu pelaksanaannya nyampe atau tidak, saya nggak tahu tuh. Oh. Ya kami konfirmasi satu persatu. 8 April 2017 sebesar 50 juta. Saudara tahu? Itu tahu waktu di penyelidikan Pak. Saya tahunya itu. Kalau penyidikan kan dikasih tahu penyidik. Kalau Kalau penyelidikan, waktu pada penyelidikan, saat itu di bulan April 2017 itu saudara tahu? waktu itu saya belum tahu. Oke. Berarti sama ya? 26 Oktober dan 7 Desember pun sama seperti itu. Iya. Oke. Terkait dengan 2 unit mobil Toyota Innova dan 6 motor trail operasional. Saudara tahu? Tahu? Saya dengar aja dari informasi dari Samsam. Nah, pertanyaan kami, sejak awal bertemu, apakah terdakwa Afif ada meminta sejumlah uang seperti ini? Dengan saya tidak pernah. Kemudian atas dasar apa memberikan ini kepada terdakwa Afif? Itu Samsam Pak yang
Iya, Jamzam. Iya. Bapak tahu? Saya tahu. jadi Operasional. Untuk operasional katanya gitu. Ya, operasional Pak Habib apa operasional Jamzam? Pertama dia minta untuk operasional juga. Kebutuhan dia untuk operasional. Tapi setelah berjalannya waktu ada laporan katanya Untuk Habib. ada yang untuk Apip, tapi saya kan nggak tahu itu karena Apip tidak pernah komunikasi sama saya selama pekerjaan. Ya. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai, Bapak tidak tahu. Nggak tahu itu. Laporannya seperti itu. Iya. Apakah karena pemberian uang-uang ini perusahaan saudara memenangkan lelang? Gimana Pak? Karena pemberian uang ini perusahaan saudara memenangkan lelang? Oh tidak. Tidak ada hubungannya. Tidak ada. Kemudian kalau tadi itu saudara saksi ada dilaporkan, ada harus pembebasan lahan atau apa, mengganti rugi seperti itu dikasih tahu ada. Oh, enggak. Atau adanya patungan untuk membayar jasa dari Cutlinda tadi ada dikasih tahu? Enggak ada saya. Nah, kemudian hanya sekali itu ketemu Habib ya? Pernah waktu di balai ketemu tapi hanya sepintas saja. Sepintas itu aja ya? Iya. Oke. Terakhir terkait dengan perkara ini, apakah saksi pernah diperiksa oleh auditor BPKB? Pernah waktu Di BAP seperti itu? ya seperti itu. Ada ya? Ada. Oke. Sudah saudara sampaikan? Sudah. Ya, Pak Freddy terdakwa juga dalam perkara ini? Iya. Di berempat ya? Iya. Dari kami, ya dari kami cukup. Izin yang mulia, nanya apa nanya? Nanya tadi Pak. Izin yang mulia.